Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Fatimah Zahra. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu mengenai target organ efek toksik. Organ-organ apa saja sih yang menjadi target suatu senyawa yang dapat menimbulkan efek toksik? Dan bahasan yang kedua yaitu uji jurnal. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Nah, bahasan yang pertama yaitu target organ efek toksik. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik adalah hasil sederetan proses hingga adanya perubahan fungsional yang disebabkan interaksi bolak-balik atau reversibel antara zat asing atau xenobiotik dengan substrat biologi. Bahasan ini membagi efek toksik berdasarkan respon di jaringan utama dan organ manusia. Hal ini sesuai dengan jalur utama paparan, pengangkutan, dan penghapusan racun dalam tubuh manusia. Nah, target organ efek toksik yaitu hepar atau hati, darah dan kardiovaskuler, sistem syaraf, dan nefrotoksik atau ginjal. Nah, yang pertama yaitu hepar atau hati. Senyawa yang bersifat toksik terhadap hepar disebut hepatotoksikan. Manifestasinya dapat berupa steatosis yang biasa dikenal dengan fatty liver, adalah kondisi di mana lipid menumpuk di hati lebih dari sekitar 5%. Bisa diakibatkan oleh racun yang menyebabkan peningkatan sintesis lipid atau penurunan sekresi lipid sebagai lipoprotein. Contohnya asam valproat, etanol, karbon tetraklorida. Yang kedua, hepatitis atau radang sel hati akibat zat yang menyebabkan respon kekebalan atau penyakit mematikan sel dan sisa-sisanya dilepaskan ke jaringan hati, atau zat yang menyebabkan kematian sel atau nekrosis sel hati. Contohnya dimetilformamida. Yang ketiga, sirosis yang disebabkan alkoholisme kronis adalah hasil akhir yang fatal dari kerusakan hati. Sirosis ditandai dengan pengendapan dan penumpukan jaringan serat kolagen yang menggantikan sel hati aktif dan akhirnya sel hati tidak berfungsi lagi. Yang keempat, tumor dan kanker hati disebabkan aflatoksin dari jamur, arsenik, dan thorium dioksida. Yang kelima, hemangioskleroma yaitu akibat paparan vinil klorida akibat dari epoksida reaktif yang dihasilkan oleh metabolisme secara oksidasi enzimatik vinil klorida di hati. Kemudian yang kedua yaitu darah dan kardiovaskuler. Toksisitas terhadap darah dan sistem kardiovaskuler disebut hematotoksik dan kardiotoksik. Hipoksia adalah jaringan kekurangan oksigen. Ada 3 jenis, yaitu hipoksia stagnan, hipoksia anemia, dan hipoksia hitotoksik. Kemudian anemia, yaitu hipoksia jangka panjang, dapat menurunkan pembentukan sel darah di sumsum tulang. Penurunan produksi eritrosit dan leukosit dalam sumsum mengakibatkan anemia aplastik, dapat disebabkan paparan benzen. Yang ketiga, leukemia, yaitu produksi leukosit yang tidak terkontrol adalah suatu bentuk kanker. Paparan benzen kini dianggap sebagai penyebab kanker. Kemudian yang keempat, kardiotoksik. Beberapa racun dapat mempengaruhi tindakan terkoordinasi dengan baik seperti bradikardia, takikardia, dan aritmia. Kemudian yang terakhir, kerusakan pembuluh darah di paru-paru oleh hidrogen fluorida, oksida nitrat, dan ozon dapat menyebabkan akumulasi cairan yang dikenal sebagai edema paru. Kemudian yang ketiga yaitu sistem syaraf. Efek dari neutrosikan dapat dimanifestasikan dalam 2 kategori, yaitu encephalopati dan neuropati perifer. Encephalopati mengacu pada kelainan otak meliputi edema cerebral, degenerasi dan hilangnya neuron otak, dan nekrosis korteks cerebral. Gejala encephalopati meliputi hilangnya koordinasi, konvulsi, kejang, cerebral palsi, dan koma.
Neuropati perifer mengacu pada kerusakan saraf di luar sistem saraf pusat. Hal ini terutama terlihat sebagai kerusakan pada saraf motorik yang terlibat dengan gerakan otot sukarela. Seperti arsenik menyebabkan neuropati perifer, bismut menyebabkan gangguan emosional, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, nefrotoksik atau ginjal. Efek toksik pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya yang termasuk senyawa merkuri organik adalah antiinfeksi seperti sulfonamida dan vancomycin, antineoplastik adriamycin, dan nitocyamin C, imunosupresan sikloflorin A, analgetik dan antiinflamasi acetaminophen, enfluoran, dan litium digunakan untuk mengobati gangguan pada sistem saraf pusat. Beberapa logam termasuk kadmium, timbal, merkuri, nikel, dan kromium bersifat nefrotoksik. Beberapa zat yang berasal dari bakteri dan tumbuhan bersifat nefrotoksik pula. Ini termasuk aflatoksin B, citrinin, alkaloid, pyrrolizidin, dan rubratoksin B. Dan bahasan yang kedua yaitu mengenai review jurnal. Jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Pengaruh Ekstrak Heksan Herba Meniran Phyllanthus niruriel terhadap efek toksik aflatoksin B pada hati tikus Ratus novargicus. Abstraknya yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang lebih luas tentang preventif dari ekstrak herbal heksan meniran terhadap efek toksik dari aflatoksin B1 dalam hati tikus Ratus novargicus. Subjek terdiri dari 16 tikus dengan berat badan sekitar 68,5 gram, dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 4 tikus. Air dan lipid diberikan kepada semua kelompok tikus. Kelompok pertama diberi 1 ml emulsi minyak kelapa, kelompok kedua diberi 30 mg ekstrak herbal heksana dalam 1 ml emulsi, kelompok ketiga diberi 15 gram aflatoksin B1 atau AFB1 dalam 1 ml emulsi. Kelompok keempat diberi 30 mg ekstrak herbal heksana meniran dengan 15 gram AFB1 dalam 1 ml emulsi. Ekstrak dan AFB1 diberikan secara lisan oleh aplikator selama 16 minggu. Dengan analisis varian, hasil menunjukkan bahwa efek ekstrak meniran herbal heksana terhadap efek toksik aflatoksin B1 menunjukkan efek yang signifikan dalam serum alanin aminotransferase. Aflatoksin B1 meningkatkan serum alanin aminotransferase secara signifikan dibanding dengan kontrol, yaitu kelompok tikus yang diobati dengan emulsi 1 ml dan kelompok tikus yang diobati dengan ekstrak 30 mg. Fitur histologis pada kelompok tikus yang diobati dengan AFB1 menunjukkan fitur hati yang buruk dibandingkan dengan kelompok lain. Kemudian kelompok tikus yang dapat diobati dengan ekstrak herbal heksana meniran dan AFB1 menunjukkan hepatosit normal dan beberapa sel epitel saluran empedu menunjukkan proliferase. Aflatoksin B1 adalah metabolit sekunder yang paling toksik yang dihasilkan terutama oleh kapang Aspergillus flavus. Mudah tumbuh pada substrat dengan suhu 25-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 70-80 derajat. Dengan demikian, negara yang mempunyai iklim tropis, suhu kelembaban udara memberi peluang untuk tumbuhnya kapang flavus. Ekstrak heksan herbal meniran telah terbukti mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat kerusakan sel hati yang diinduksi karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida, seperti halnya AFB1 dalam tubuh juga mengalami biotransformasi menjadi metabolit reaktif yang pada proses biokimiawi selanjutnya dapat mengakibatkan cedera sel. Wang dan Chen melaporkan bahwa ekstrak heksan herba meniran mengandung senyawa filatin dan hipofilatin yang dapat mencegah terjadinya lesi pada sel hati yang diinduksi oleh CC14. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa herba meniran mengandung senyawa lignan dan senyawa aciklik yang mempunyai potensi antihepatotoksik.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ekstrak heksan herba meniran juga mendapat digunakan untuk menghambat kerusakan sel hati yang diinduksi oleh AFP1. Pada penelitian ini dilakukan penentuan aktivitas enzim alanin aminotransferase dalam serum dan gambaran histologis hati tikus. Dari hasil ditunjukkan bahwa pemberian aflatoksin B1 meningkatkan aktivitas alanin aminotransferase dalam serum yang bermakna dibandingkan dengan tikus kelompok lainnya. Tingginya aktivitas enzim tersebut dapat digunakan untuk menunjuk bahwa dalam jaringan tubuh tikus ada kelainan. Karena sasaran utama toksisitas aflatoksin B1 adalah hati, maka perlu diperiksa jaringan hatinya, yaitu dengan melihat gambaran histologis. Di sini ada gambaran histologis hati tikus. Pada gambar 1, yaitu kelompok tikus yang mendapat AFB1, gambaran histologis jaringan hatinya menunjukkan adanya kelainan, yaitu sel-sel epitel pembunuh empedunya mengalami hiperplasi dan metaplasi. Sedangkan pada gambar 2, hepatositnya terdapat lesi prenoplastik. Kelompok tikus yang setiap hari mendapatkan AFBI dan ekstrak heksan herba meniran, gambaran histologis sebagian sel epitel pembuluh empedunya menunjukkan adanya proliferasi seperti pada gambar 3. Sedangkan hepatositnya menunjukkan gambaran hepatosit normal. Gambaran histologis ini menunjukkan bahwa ekstrak heksan herba meniran dapat mencegah kerusakan sel hati yang disebabkan oleh efek toksik AFB1. Dari jurnal yang saya review dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil aktivitas alanin aminotransferase dalam serum tikus dan gambaran histologi jaringan hati tikus, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak heksan herba meniran dapat digunakan untuk mengurangi efek toksik aflatoksin B1 dalam hati tikus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.